akhir umur fil bai'i wasyira'i. At-tartibu bis samahati fil bai'i wasyira'i. Qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qtada. Ini sudah bicara tentang adab dalam jual beli. Apakah itu pedagangnya atau itu pembelinya? Ini adab. At-targhibu fis samahati, anjuran. As-samahah mananya bermurah hati. Hati murah hati di sini ngomongnya enakin, perasaannya luas, ya, itu namanya as-samahah. Fil bai'i wasyira', baik waktu dia menjual ataupun dia membeli. Jadi penjual harus ramah, pembeli juga harus ramah, gitu maksudnya. Walaupun dia tawar, dia namanya jual benar tawar kan, tapi dia harus samahah, dia harus terima, lapang dada, senang, bermurah hati, gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qtada. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan, Allah menyayangi, Allah merahmati. Rahimatu merahmati, menyayangi. Rahim. Rahimallah, Allah itu menyayangi, mengasihi, merahmati. Siapa yang Allah rahmati? Abdan, seorang hamba. Jadi kita semua nih, ya. Kenapa Allah rahmati? Samhan idza ba'a, dia bermurah hati waktu dia menjual. Waktu ini penjual. Kalau ditawar ya jangan marah. Kan banyak nih orang jual ditawar marah, gitu kan ya. Jangan marah dijual, apa ditawar. Cuma kadang-kadang yang nawar ini aja bikin emosi orang, ya kan? Harga 100.000, nawarnya 20. Ini kan bukan nawar, kadang-kadang berantem loh ini. Minimal kalau nawar setengah harga, dia 150, naik dikit mungkin 65, 70. Tapi kalau ke bawah jauh, dia susah, dia akan bergerak udah. Makanya dia dimin aja udah, gitu. Jadi katakan di sini samhan idza ba'a, Allah menyayangi, Allah merahmati. Yang pertama, orang yang bermurah hati. Idza ba'a, apabila dia menjual. Ada juga gini nih, tukang sayur, bukan sayur aja sih, tukang yang biasa tuh, lebaran tuh kan suka bawa ituan tuh, kulit, ya, suka bawa kacang panjang, bawa betigoy dok tuh, sergodok, dikasih itu, tuh depan situ tuh. Ya padahal kan itu kacang panjang kan segitu banyak, 2 figura kan sama-sama pasti kan.
diikatnya sama, udah pasti punya sama kan ya. Ini ada emak-emak dari mulai atas, tengah-tengah, bawah, balik lagi. Yang diambil yang atas-atas juga gitu. Itu kan nyusahin orang itu kan. Jangan begitu ya. Nggak mungkin itu kacang panjang ya. Kalau mau lihat aja ada gitu ya. Jangan sampai semuanya turun-turunin. Kang baju semuanya disenengin, beli kagak. Apa namanya istilah itu ya? Ada istilah orangnya tuh beli kagak cuma nanti doang. Rombongan kagak beli. Romli. Rombongan apa milih? Cuman milih. Rojali. Apa tuh singkatnya Rojali itu? Rombongan jarang beli. Oh, rombongan jarang beli. Ini Bang Nur ini. Ada lagi Nanya doang. rombongan cuma lihat-lihat. Jangan begitu. Yang kedua, samhan idza ishtara. Samhan dia bermurah hati. Idza ishtara, apabila dia membeli. Berarti pembelinya ada nih. Jadi pembeli juga kalau umpamanya pedagangnya nggak bisa goyang harganya, emang udah segitu, dia jangan marah. Dengan dikata itu pedagang, kalau laku jualan lu jangan begitu kesannya. Soalnya jual sama orang mana-mana, soalnya orang sini, gitu jangan. Kuat beli, dan kuat jangan marah. Gitu. Samhan idza qtada. Dan Allah menyayangi seorang hamba yang bermurah hati idza qtada, jika dia menagih hutang. Ada seorang teman, kawan kita punya hutang sama kita, waktunya emang perlu nagih, ya nagih dah, gitu ya. Tapi seandainya waktu ditagih dia masih ngeles saja, tunggu ya sampai dia mampu. Kasih tempo sebulan datang lagi masih melengos juga, bulan lagi dah masih melengos juga, udah sedekahin. Hah? Jarang. Oh, jarang rumahnya. Suruh jarah rumahnya Rul. Nah, itu tuh jadinya tuh. Jadi ya makanya begini kan ya. Sedekah apa ngutangin kan bahaya kan, banyak kan ngutangin. Sedekah mengutangin, banyak kan ngutangin. Karena kalau ke sedekah kita nggak minta apa-apa kecuali harap dari Allah. Kalau ngutangin ada nggak harapan dikembaliin? Jadi kalau kita sedekah dapatnya 50, ngutangin 85, banyakkan ngutangin pahalanya. Cuma repotnya ngutangin itu kudu sabar. Karena yang namanya orang sedekah dia nggak berharap apa-apa kecuali Allah yang ngasih orang ngutangin, dia berharap orang bakal mengembalikan apa yang diutangi. Makanya pahalanya banyakkan ngutangin sama sedekah. Hadis dia. At-tarhibu min bahsil kaili wal wazni. Ancaman dalam menahan atau mengurangi al-kail takaran, wal wazni dan timbangan. Ini berarti di pedagang nih letaknya nih. Ya, dagang mengurangi takaran dan mengurangi timbangan. Gitu ya. Buat curang deh. Allah Ta'ala wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun, celaka, kecelakaan. Wail mana celaka, jika wail atau ismu jahanam. Nama neraka juga namanya wail, neraka wail ada, ya. Ada itu orang yang curang. Ya. Jadi Allah katakan, wailul lil mutaffifin, celaka tuh al mutaffifin, orang-orang yang curang. Celaka orang-orang yang curang. Siapa yang curang? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang idza talu, apabila dia ini iktalu, menerima takaran 'alan nasi dari orang lain, yastawfun, mereka tidak dicukupkan. Jadi dia beli sama petani harus cukup, gitu maksudnya. Atau kita beli sama seorang beras di pasar harus cukup, agen-agen cukup, ya. Tapi wa idza kaluhum, dan apabila dia menakar buat orang lain, awazanuhum, atau dia menimbang buat orang lain, yuksirun, mereka kurangin. Jadi kalau dia minta ditimbangin sama orang, mintanya apa? Cukup atau lebih. Kalau dia nakarin atau nimbang buat orang lain, wail. Wail, orang-orang yang celaka. Zaman kita kecil tuh banyak begini nih, timbangannya karena dia main tuh, bawahnya tuh ditambahin besi-besi, gitu kan? Ada timbangan yang, lu kan banyak timbangan zaman kita tuh, ya. Sekarang ini ya takaran banyak tuh, bensin. Entahlah kalau bensin yang mini apa namanya, pom bensin mini itu, bener nggak kira-kira? Sian juga kalau dia curang. Tapi kalau yang punya labelnya itu negara, dari nol, bener juga, bener kali-kali. Dari nol Pak ya? Iya. Ini saya ngitungin. Siapa tahu dari nol? Hah? Ya, kita nggak tahu kan. Dari nol Pak ya? Iya dah. 0, ada. Makanya orang suka isi bensin tuh. Dan nol Pak, iya, kita liatin terus. Bener kali. Wallahu alam. Nah, kalau mereka itu curang, hati-hati, wail, celaka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarul muhajirina khisan khamsun. Ini hadis sudah dibaca nih di bab zakat, ya. Di bab zakat ini ada, ya, dikatakan Nabi pernah bersabda kepada orang muhajir, ya ma'syal muhajirin, wahai segenap orang-orang muhajir, orang yang ikut pindah hijrah dari kota Mekah kota Madinah, namanya muhajir. Dikatakan khisan khamsun, ada 5 golongan yang jelek yang Allah murkai. Di antaranya ini isinya nih, orang yang suka ngurangin timbangan dan takaran. Ini hadisnya dibaca di bab zakat, nanti lihat, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma zaharal bululu fi qaumin illa alqallahu fi qulubihim ar-ru'ba wala fashaz zina fi qaumin illa kathara fihimul maut wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizana illa qata'a Allahu anhumur rizqa wala hakama qaumun bighairi haqqin
illa fasha fihi muddamu wala khatara qaumun bil ahdi illa sallata alaihimul adu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zaharul hululu fi qaumin, ma zahara, tidak akan tampak itu pengkhianatan pada suatu kaum. Hulul itu pengkhianat. Ma zaharul hululu fi qaumin, tidak tampak pengkhianatan dalam satu kaum, satu masyarakat. Kalau ada itu yang berkhianat itu, illa, kecuali katanya, alqallahu fi qulubihim ri'ba, niscaya Allah akan menjatuhkan fi qulubihim, dalam hati mereka, ar-ru'ba, rasa takut. Tuh, kalau ada yang curang aja dah pasti punya rasa takut. Tuh, kayak Eko dan kuya-kuya, ya, takut. Dan belum yang lain lagi sedang. Tapi kita masih itu loh di sini di Indonesia, masih Jarado itu yang di Nepal, iya, jadi kejar sampai kolor doang, apa nyembur kali, Pak Menteri nyembur kali itu, bukan wah itu. Di sini kita masih 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 punya akhlak ya. Kalau di negara lain, masya Allah, di Cina potong leher, Saudi penggal. Jadi katanya begini nih, ma zaharal hululu fi qaumin, tidaklah nampak, tidak kelihatan al-hulul, pengkhianatan, fi qaumin, pada satu kaum, illa, kecuali alqallahu fi qulubihim, Allah ya jatuhkan, lemparkan kepada hati mereka ar-ru'ba, rasa takut. Pokoknya pengkhianat punya rasa takut dah, gitu namanya dah. Kalau dalam satu kaum, satu masyarakat, di situ ada pengkhianat, di situ tuh, itu pasti hati mereka nggak bakal tenang. Pasti hati mereka tuh bingung, takut, was-was, ketahuan. Tuh harus pengkhianat begitu tuh. Ya. Jangan sampai tuh. Wala fasyazina fi qaumin illa qadara fihimul maut. Wala fasya, dan tidak akan meluas az-zina, perbuatan zina, fi qaumin, pada satu kaum, illa kasra, kecuali katanya kasra, makin berbanyak, fihimul mautu, ya, kematian pada mereka. Jadi ternyata orang banyak zina, banyak orang yang mati, penyakit itu. Kalau satu daerah, satu bangsa, satu wilayah yang itu banyak perbuatan mesum, perbuatan zina, dan banyak penyakit, kemudian banyak kematian yang menghinakan. Itu tuh. Wala naqasa qaumun al-mikyala wal mizana. Wala naqasa qaumun, dan tidak satu kaum itu naqasa, mengurangi, al-mikyala, takaran, wal mizana, dan timbangan, illa, kecuali qata Allahu anhum rizqa, Allah akan qata'a, mengurangi, memotong, memutuskan, anhum, terhadap mereka, ar-rizqa, rizki. Ya. Jadi kalau ada di daerah kita pedagang udah curang, rezeki bakal Allah angkat semua. Ada keberkahannya. Ya.
Kita lihat sekarang dah, pedagang yang curang kagak bakal dia maju, pasti habis juga sama Allah diangkat rezekinya, kotoa diputuskan oleh Allah karena kerusakannya kecurangan itu. Bilangin yang dagang, yang curang. Kita sih nggak ada yang sih ya, ada yang pedagang-pedagang sampai banyak ya. Kita orang ngaji sih takut. Kita orang ngaji sih takut. Ini kan yang kagak ngaji kan kadang kan udah akan berani gitu ya. Wala hakama qaumun bi ghairi haqqin illa fasyafi mudam. Wala hakama qaumun, dan tidaklah satu kaum itu katanya hakam menghukum, memutuskan hukum itu bila hakim tanpa hak. Jadi zalim nih orang nih. Di sini pengadilan kalau gini, ya enggak? Yang istilahnya kalau umpamanya maling ayam ketahuan dia lain, dibakar, maling motor dibakar. Tapi kalau orang maling triliunan dikasih seragam. Ya. Wala hakama qaumun bighairi haqqin, dan tidaklah satu kaum memutuskan satu hukum bighairi haqqin tanpa yang benar, tanpa hak, illa kecuali fasyafi mudam, akan terjadi itu ya berhamburannya darah, bertumbahan darah, misalnya membunuh karena hukumnya nggak diapain, nggak dijalanin, ya kan? Cecok mulu ya kak, ya hukumnya nggak dijalanin gimana? Kalau hukum udah nggak dijalanin, kezaliman sudah merajalela, nah maka akan terjadi nih kayak begini nih. Ya tidak tuh. Ya sekarang kayaknya kita bukan nuduh nih ya. Ini kita na'udzubillah. Kita kan warga negara nih. Kira-kira menurut Bapak udah adil belum kita nih? Tuh. Lihat tuh sekarang nih kan. Makanya timbul krisis akhlak, krisis moral tentang masalah hukum. Jadi kita nggak bisa bicara banyak sesuatu kalau emang hukum udah nggak dipakai, udah hancur kan. Karena salah satu yang bikin maju negara kan bukan dari ekonominya, hukum sebenarnya. Ekonomi bisa diatur, tentang hukum. Korupsi nggak ada lagi, perzinahan nggak ada lagi, ya. Hukum berarti kalau udah hukumnya lemah, berarti hancurlah satu negara. Ini ternyata bahwa kemajuan satu bangsa itu titik tolaknya adalah penegakan hukum. Nah makanya kan dalam Al-Quran banyak masalah ayat hukum kan. Ada seperti itu namanya ayatul ahkam, ayat-ayat tentang masalah apa? Hukum, atau hukum pidana. Ini hati-hati. Jadi kalau udah hukum tumpul buat rakyatnya, timbul dikatakan apa ini ya, illa fasya fihi mudam, ya akan terjadi ya berhamburan darah pada mereka. Nah kita puas, cuma dah ke hakim udah matiin aja gitu dah, aja jadi hukum riba gitu kan. Kembali kita katakan nyolong sesuatu, jangan dulu polisi, jangan. Apa dulu? Gubugin dulu. Gue sudah bonyok baru. Ya iya. Yang kesian tuh yang di sana, yang di apa? Bener. Pondok Gede. Kayak juga sih kayak orang penolong, orang motor, ditelanjangin, diikat di pohon, kemudian disiramin teh manis. Iya, jadi teh manis dikeruk semut itu kan. Gimana? Bukan ya benar, mencari kesukaan pahit kali ya. Iya, kalau jauh tapi ya
ojotan, telah jamin, teh manis, lengket, semut, masya Allah. Jangan begitu, nggak boleh. Kalau hukum langsung, Islam tidak memberikan hukum tuh, dia apa namanya dikit-dikit nggak boleh, langsung. Potong tangan, udah tangan potong. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Pencuri laki-laki dan perempuan, apa itu? Potong langsung, nggak pakai yang dikit-dikit, nggak potong udah. Kalau nyolong pertama potong tangan sebelah kanan, nyolong lagi motong kaki sebelah kiri, motong lagi tangan sebelah kiri, nah, terus motong lagi, kemudian apa namanya, habisin dah tuh bulut dah tuh, masih nyolong juga. Terserah. Sekarang gini yang pertanyaan kita nih, hukum potong tangan kan nggak semua dipotong, ada nisabnya, seharga umpamanya 5 gram emas berapa 1 gramnya? Sejuta lah ya. Berarti kalau ada orang nyolong dinisabkan kepada 5 gram emas, itu dia kena potong tangan. Jadi nggak semua orang nyolong dipotong, kagak. Nyolong apa nggak dipotong, kagak. Sekarang 5 juta itu potong tangan. Kalau 1 miliar potong apa? Potong leher. Bagi Aris potong apa kira-kira? Lehernya. Itu. Nah. Wala khatara qaumun bil ahdi illa sallata alaihimul aduwwu. Wala khatara qaumun bil ahdi, dan tidak setianya satu kaum bil ahdi dengan perjanjian. Jadi udah al-ahd, udah ada perjanjian, tapi dia mengkhianati perjanjian ini. Illa sallata alaihimul adu, kecuali katanya musuh akan menguasai mereka. Nah, makanya kalau ini kita punya organisasi nih, kalau udah kesepakatan, ya udah sepakat. Jangan pada bikin aturan masing-masing lagi. Coba sekarang dah partai udah kesepakatan, bikin aturan lagi, hancur gak kira-kira? Hancur. Negara gitu juga, udah kesepakatan ini, ya ada undang-undangnya, ada yang lengkal, ya diinjak undang-undangnya, ya hancur lagi. Jadi kalau udah ada kesepakatan, jangan ada lagi timbul permusuhan. Itu permusuhan. Gibran. Siapa? Gibran. Ya bisa bener ya bener. Udah kesepakatan bahwa seorang pemimpin umurnya sekian, gitu kan ya. Ternyata diacak-acak. Bagaimana sekarang kayak gini? Iya bener. Tumben Sahrul pinter hari ini. Hah? Makan tafe kali dia. Gara-gara ikut demo, Kiai. Hah? Gara-gara ikut demo. Oh, jadi pinter nih. Iya, jadi permusuhan gara-gara kita juga nih. Nah, jangan sampai ada tuh jamaah yang saya lihat. Kita ngaji masalah hukum semua ini. Ya. Jadi artinya musuh timbul bukan dibuat-buat macam-macam, ulah kita juga udah dapat kesepakatan udah segini, udah nyeleneh permusuhan terjadi, gitu ya. At-tarhibu minal ghasyi fil bai'i, ancaman menipu. Al-ghash itu menipu dalam jual beli. Jangan nipu jual beli. Jual beli motor, mobil, di tanah, yang repot tanah. Mau di Rosono, giriknya B3. Mau di Sono, tahu ke Sono kan? Kita nggak pernah juga tuh, pernah ada juga masalah di Sono, no? Cuma nggak diambil, tetap sih, cuma tanah kita hilang. Ya, berani gitu.
Qala sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana, barang siapa yang menipuku, kata Rasulullah, falaysa minna, maka tidaklah ia termasuk golonganku. Artinya apa? Menipu apa yang sudah Rasul anjurin, biar roba-roba nipu rapi itu kalau gitu. Gitu. Nabi katakan, ya, berbuat adil, ya, dalam jual beli. Dia tipu, sama dia menipu Rasulullah. Kenapa? Nabi larang nipu, dia kerjain penipuan kayak gitu. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin wa qad hassanahu sahibuhu fa adkhala fihi fa idza ta'amun radi'un fa qala bi hadha ala hidatin wa hadha ala hidatin faman ghassana falaysa minna. Nih orang yang jual ini nih, beras, gandum, jagung nih. Itu kan kalau yang kering sama basah kan beda timbangannya. Kulang kaling ya. Kulang kaling kalau basah sama kulang kaling kering, yang ada airnya sama yang ada dia timbangannya banyak mana? Itu. Nggak boleh tuh. Jadi kalau jual gituan, airnya buang dulu. Airnya tuh. Ini riwayat dikatakan begini. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin. Seketika Nabi melewati satu makanan. Ya. Ada satu makanan dijual tuh. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin. Jadi Nabi melewati satu makanan, ya. Wa qad hassana usaibuhu. Ada orang-orang yang mempunyai makan itu, ya, hasanah memperbagus, ya, ditumbuk gitu, kayak gini dah, kayak jeruk gitu ya, jeruk ya, cakep dah, semangka gitu kan ya, masya Allah, cakep banget ya. Lalu bagaimana? Fa'adakhala fihi, Nabi masukkan tuh, dia masukkan tangannya ke dalam makan itu. Fa'idha ta'amun radiun, ternyata makan itu ada yang jelek nih, makanannya nih, ya. Parcel. Faqala, Nabi berkata, bihada ala hidatin, jualah ini tersendiri, jangan campurin sama yang lain nih. Ya, ini udah bagus nih, udah banyak tusuk, basah lagi, jangan nyampur penuh, gitu maksudnya. Ya, wahada ala hidatin. Ya, ini juga tersendiri, yang kering, yang basah-basah, jangan dicampur. Faman ghassana, maka barang siapa yang menipu kami, falaysa minna, maka bukanlah dia golongan kami. Karena gitu. Ini ada beras kering, beras basah, beda nggak kira-kira tuh? Beda, jangan jual, jangan campurin. Gini dah yang gampang dah. Duku, ada duku Palembang manis nggak? Duku gandul, gondol, hah? Kita gitu ya. Duku asli Palembang, cakep gak tuh? Begitu dicampur sama duku mana? Warung. Ini bagaimana rasanya kira-kira? Rasanya jamblang. Nah ini jangan, udah Palembang, warung, jangan campur. Pengen dapat untung yang gede, oplosan namanya itu. Jangan begitu tuh. Jangan ngoplos kayak begitu, jangan. Tuh bilangin tuh tukang duku, saya tukang duku ini. Ya, apalagi itu bisa begitu tuh. Lain kalau pisang mau oplos, emang satu jalur tuh pisang, ya enggak? Ya namanya pisang standar. Ada yang bagus, ada yang buntet tuh. Ada nggak kira-kira? Nah, itu bukannya oplosan, emang udah begitu. Lo beli standar itu,
Nggak mungkin ini aja. Agama tuh nggak bisa tuh. Mau nggak ada nggak bisa? Ada 5 tanda. Ini aja. Ini nggak usah. Ini mau gini nggak? Nggak mau. Dia standar ya. Gitu maksudnya. Nah, jadi jangan di-post buku. Ada lagi nih, oplosannya bukan makanan, kardus. Kita beli selai pisang di Cibodas. Ya tunggu ya, wajar ya. La ilaha illallah cuma segini doang. Kardusnya la ilaha illallah. Nah, ada lagi nih, peteke jantungnya. Diunjukin cakep banget tuh giginya tuh. Cakep tuh. Bawa pulang. Jelas. Ada lagi tuh Pak lu. Cirebon apa ya? Duren. Bagaimana apa duren itu? Ya. Tuh ada tuh. Apa kerupuk udang. Cirebon kan udang ya. Dia beli sampelnya, dikasih di bis tuh sampelnya, dikasih nyobain yang keratak kutuk lah, enak itu. Padang borong ada yang 5 ada, masya Allah, ada banyak banget. 5 bal dia habis itu, harapannya tim pulang dikasih tetangga, terus saya dikasih murid. Iya, begitu digoreng di rumah, akal semuanya, warga kebugar-bugar. Hati-hati itu. Apa jangan. Nah ini makanya kembali kepada apa namanya online tuh, baik makanan atau pakaian atau apa saja, gambarnya bagus, gambarnya bagus. Begitu sampai rumah, ini masalahnya nih. Makanya ya kemarin tuh solusinya tuh, jangan pakai online dah, beli sampai rumah, periksa, cocok apain, bayar. Nggak cocok, oh dia udah gitu kan. Ya Sahrul pinter beli pakaian dia, buat dia cakep, orang pinter dia. Nah kita gitu juga jangan. Kalau beli jangan ya, kalau ya udah semua sekarang kita udah ya bayar gitu ya. Sampai di rumah bayar, mau beli peci, mau beli sarung, beli baju, beli apa aja dah, beli di rumah, jadi di rumah. Hah? Beras ketan apa? Ya fungsinya udah beda. Beras merah sama beras pulen ya. Jangan begitu, jangan dicampur. Beras plastik. Ya. Jangan campur, jangan. Wa marra Abu Hurairah binahiyatil harrati fa idza insanun yahmilu labanan yabi'uhu fa nadhara ilai Abu Hurairah fa idza huwa qad khalatahu bil ma'i fa qala lahu Abu Hurairah kaifa bika idza qila ka yaumil qiyamati khalisil ma'a min laban. Nih jual susu coba apa nih? Air. Nah. Wa marra Abu Hurairah. Satu kejadian Abu Hurairah tuh melewati satu daerah ya, binahiyatil har, daerah yang sangat panas. Fa idza insanu ya'milu labanan yabi'u. Tiba-tiba ada seorang yang bawa susu yang akan dijual nih. Lihat, ada orang laki-laki lagi jual apa? Jual susu. Ya. Fanadhara ilai Abu Hurairah. Abu Hurairah melihatnya tuh. Lihat itu. Ya. Faida huwa qad khalaqallahu bil ma'i. Dia lihat itu tukang susu apa? Mencampurnya dengan apa? Dengan air susunya. Biar datang apa tuh? Banyak tuh ya, susunya di dalam air. Faqala lahu Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata kepadanya, kaifa bika idza qila laka yaumil qiyamati, bagaimana kamu jika dikatakan kepadamu nanti pada hari kiamat? Apa yang kamu katakan nanti? Ayo
Ya, khalisil ma'a minal laban. Bersihkanlah air itu dari susu. Bagaimana kira-kira? Nah, nanti dari kiamat tanya begitu. Berarti bukan sudah nih bensin. Ada nggak bensin campur yang lain? Ada. Gitu. Coba kira-kira ya. Yang banyak amsal dah. Contoh-contoh. Jangan sampai itu kita. Jangan sampai jualannya nama-nama dengan yang lainnya. Jangan gitu. Ya. Kayak tadi itu beras ketan. Sampai gitu ya. Satu lagi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ba'a aiban lam yubayyinhu lam yazal fi maqtillahi wa lam tazalil malaikatu talhanuhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ba'a aiban, barang siapa yang menjual barang yang jelek, yang cacat, bagus, apa asam, apa muda, disuntik kali ya. Man ba'a aiban, barang siapa yang jual barang yang cacat, lam yubayinhu, dan dia nggak menjelasinnya kecacatannya itu, ya. Nah, lam yazal fi maqtillahi, ya. Maka dia akan nanti maka senantiasa dia akan dalam murkanya Allah, kemurkaan Allah, ya. Walam tazil malaikatu tal'anuhu, ya. Dan senantiasa malaikat selalu melanangnya. Hati-hati ya jalan. Mudah-mudahan sih kita kemari ya. Yang penting kalau teman yang bisnis kita ajarin benar bisnisnya. Temen pengen usaha nih, usaha apa kayak gitu ya, kita ajarin ente biar berkah dagangan nanti, jangan nyampur dengan yang aib-aib yang jelek-jelek begitu, ya. Jangan sampai so nanti terjadilah banyak gini kadang nih, makanan nasi uduk, apa semurnya itu kadang nggak habis tuh, nggak habis didaur ulang, ada gitu. Akhirnya begitu kita tupat sayur, ya kan, itu kan kalau dari itu masak enak dia. Kalau nggak habis daur ulang, bagaimana rasanya rasanya? Nah, enak, gitu kan. Suatu ketika saya nasi uduk di sini, enak itu. Kok beli besok, lo kagak enak ini? Angkat tak? Ternyata yang kemarin kagak habis ya baik. Dia jangan begitu, jangan. Udah selesai itu buat jatah waktu itu, silakan dah. Terserah mau rugi untung itu kalau pengen dia orang percaya ya harus baru bahkan nih ada anak tempat sayur, kuahnya kuah yang apa kemarin ya lu ya kita makan basi ininya, kita sahur brengsek gitu ya, kita sahur brengsek berdua mas saya belinya. Nah, begitu kelihatan terus kosa begitu tuh kental dia kan, kelihatan kan? Nah, pasti iya ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ini sudah banyak nih ya. Apa saya kan selamat. Iya. Setengah harga, setengah atau seperempat. Jangan melebihi setengah. Karena setengah udah banyak, paling banyak setengah, jangan belum setengah ya 5%, tapi yang paling afdol 30%, biar dikit tapi berkah. Kalau kita lebih dari 5%, setengah nipu, karena ada pasti kualitasnya jauh. 50% itu udah barangkali itu karena dengan pembiayaan akomodasi jalan. Tapi kalau yang paling afdol 30%, itu keuntungan yang paling bersih 30%. Mentok-mentok 50, tapi 50 itu jarang. Tapi yang paling bagus 30%. Jangan sampai 70%. Waduh, jangan. Itu bisa kotor itu kan. Gitu ya. Ada lagi? Cukup ya, Pak ya.
juga banget enakan itu ya biar cepat sehat ya. Tinggal kerongkongannya entah kenapa ini ya, lagi kena awalnya kena radang terasa sekarang ini ya. Ada Saudara dari Rizkia, ada Ibu Hajar Ramawati Ahmad, ada Pak Duha, ada Ibu Guru Maya, ada Mas Gunarso, ada Haji Wafatullah, ada Bang Menur, ada Hadi Dayat, ada Ibu Marni, ada Ibu Haji Umu, ada Ibu Haji Muni, ada Ibu Haji Eva Karnisa, ada berapa orang ya. Baik, mudah-mudahan ada Ulin Nuha dari juga, alhamdulillah bisa. Tapi mungkin besok lebih banyak lagi karena tadi, karena insya Allah ada Pak Musa juga tuh baru nongol temuannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat ya. Al-Fatihah. Ya karena صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين